Sebenarnya kalau secara global ya itu ada yang namanya service strategy. Oke. Service strategy kan pertama itu ada 3. Service strategy itu ada expect, respect, ya kan? Ketika kita punya semua orang punya lah ini yang namanya, ya kan? Express respect itu kan. Jadi dia mengekspresikan dari oh kamu kenapa gitu kan melayani, oh kamu ada masalah apa? Semua orang punya hal seperti itu, care, peduli. Tapi tidak semua orang itu mau untuk listen to understand. Ya kan? Misi dari Tuhan itu melayani keluarga dan sesama kan. Kita melayani keluarga dan sesama, kita juga harus melihat dong kalau misalkan istri contoh sakit dah, amit-amit istri kita meninggal. Terus istri kita ninggalin 3 anak. Ya masih untung lah kalau mungkin cuma 1 anak. Kalau 3, 4, 5 dan masih kecil lagi gitu kan. Gimana nih suaminya ini mau ngurus nih anak-anaknya? Udah gitu dia mesti gendong, dia mesti ngepel, dia mesti masak, mesti nyuci, kerja dan sebagainya. Terus dia bilang dia nggak tahu. Nah, apa yang terjadi? Hancur berantakan lah pasti rumah tangga. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Aperum Youth. Nah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang saat ini sementara menonton podcast kami. Kembali lagi bersama kami di sini, saya dengan Wina, Sharon, Nathanael. Tentunya teman-teman yang sudah mengikuti podcast kita, pada podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang bahasa kasih atau love language, di mana kita membahas tentang physical touch. Ya, dan kali ini tentunya tidak kalah menarik dan pasti sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu acts of service ya. Dan pastinya sangat menarik ya untuk kita bahas kali ini. Nah, kira-kira apa sih act of service itu? Iya, betul. Karena ya menurut aku rata-rata yang kalau kemarin physical touch itu laki-laki, majority, kayaknya acts of service ini kayaknya lebih ke perempuan. Benar nggak sih, Kak? Oke, ya. Dari katanya acts of service ya, sebenarnya kalau kita ketahui bersama, topik sebelumnya kita sempat bahas kan, kalau bahasa kasih itu adalah verba ya, atau kata kerja. Jadi, acts of service ini dari 2 kata, kata aksi dan service atau pelayanan. Berarti ini kata kerjanya jadi 3. Love, kata kerja, aksi kata kerja, dan service kata kerja. Jadi untuk kita melakukan yang namanya acts of service, kita nggak bisa cuman ngomong doang, tapi kita harus tindaki. Dan memang untuk acts of service ini rata-rata seringkali disebut ini hanya untuk perempuan atau dalam tanda kutip pembantu. Karena suka membantu-bantu ya, karena kan tindakan ya. Bahasa Indonesianya seperti itu. Bahasa kasarnya. Pelayan ya, kayak bahasa kasarnya. Cuman jangan salah dulu. Pembantu, dari kata pembantu, kita mesti ingat. Pembantu, kita juga bisa lihat dari pelayan. Pelayan juga pembantu. Berarti pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu juga termasuk pembantu. Dalam arti pembantu Tuhan. Ya kan? Jadi kita jangan salah memilih kata, kita ngira, oh pembantu itu seperti ini kerjanya nggak penting lah. Tapi sebenarnya dari orang-orang yang seperti ini, itu adalah orang-orang yang sangat memberikan dampak luar biasa. Mau tahu contohnya? Kita bisa lihat nih, contoh-contoh orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan acts of service ya. Kita bisa lihat Basarnas, ya kan? Itu kan mereka membantu orang-orang dari bencana alam. Pemadam kebakaran yang lagi viral kan, selalu dipuji-puji dari banyak netizen kan, karena mereka tidak pamrih gitu. Dan kayaknya ada di segala musim. Iya. Pokoknya yang urgent panggil mereka aja. Kucing keselip di lubang, panggilnya pemadam kebakaran. Service jalan di situ. Iya. Nah, kita juga bisa lihat yang umum-umum seperti apa sih acts of service. Nah, kalau kita datang ke hotel, kita pasti sering dong nginep di hotel gitu kan. Siapa sih nggak suka dengan hotel-hotel bintang 5 ke atas? Semua suka dong pelayanannya. Siapa yang nggak suka dilayani? Selamat datang Bapak, dengan saya ini saya akan bantu Bapak, butuh apa? udah biasa Terus dikasih minum kan ya. Bapak kelihatannya capek banget nih, Bapak kita ada towel dingin supaya Bapak nggak kepanasan. Dicuci kakinya. Gitu kan. Siapa yang nggak lihat? Nggak senang dengan servis-servis yang seperti ini, pasti senang kan, dibandingkan dengan dalam tanda kutip mungkin rumah kos-kosan, ada nggak pelayannya seperti itu? Nggak ada.
ya udah lu Nah, masuk ini aja. sendiri. Pak, wifi-nya nggak jadi. Oh, internetnya nggak jadi. Ya udah. Belum Nggak bayar ada. internet gitu. Nah, itu kan, Pak airnya mati. Ya udah tunggu tukang aja ya. Kita nunggu sampai berbulan-bulan nggak datang tuh tukang. Nah, seperti itulah acts of service ya contoh-contohnya. Tapi sebenarnya ada paradigmanya juga dari sisi acts of service. Kita harus lihat dari sisi people centric dan juga self centric. Apa Gitu ini kan? bedanya? Banget ya. Apa ini yang Nah, centric sama oke, ini menarik sekali ya. Jadi sebenarnya acts of service dari sisi people centric itu adalah orang-orang yang mereka melakukan suatu tindakan menolong atau melayani sesama tanpa pamrih, tidak pandang ikhlas ini untuk berarti ya. ini untuk aku supaya aku dipandang orang, enggak. Sedangkan untuk orang-orang yang self centric itu lebih ke ego kan. Oh, kalau aku ngebantu ini benefitnya buat aku apa nih? Oh berarti kayak Ya, gitu cari kan. manfaat ya, Betul. kayak apa sih? Mungkin- Keuntungan. keuntungan Iya. yang didapat ketika saya mau bikin A, saya dapat apa ini? Iya. Apa kayak kalau orang bilang tuh kayak muna ya gitu kan Betul. biasa anak nyebut kan kayak Ini aku bantu supaya restoranmu jadi rame. Tapi ini dong, ada feedback apa nih buat aku Iya. gitu kan, atau mungkin yang lain-lainnya gitu. Biasanya dalam lingkup perusahaan seperti itu sering terjadi sih. Iya benar sekali sih, kayak misalnya bagi zaman kita sekolah dulu kan, contoh misalnya kalau di kelas guru udah mau masuk nih ya, untuk kita mau masuk mata pelajaran selanjutnya, biasanya kayak ada meja guru yang agak berantakan atau apalah. Nah bagi orang-orang yang act of service, yang people centric People centric. kan, dia tuh langsung kayak berinisiatif untuk rapihin meja guru, terus bersihin papan kelas tanpa disuruh. Iya kan? Iya, karena Tapi memang empatinya keluar. tapi di sisi yang lain, di sisi orang mungkin yang nggak punya itu akan berpikir, ini cari muka nih sama guru nih biar supaya dapat nilai A gitu kan. biar dapat bocoran soal. Iya. Iya. Jadi dalam lingkungan ya ada yang Positif. ada juga yang negatif. Nah, kira-kira gimana nih kita bisa menghadapi hal seperti ini? Misalnya memang kepribadian kita secara tulus mau menolong. Nah, gimana kita menghadapi orang-orang yang berpikiran negatif kayak cari muka nih dan Iya lain-lain. betul. Karena bukan hanya di sekolah, di pekerjaan pun juga Iya. orang mikir kan kayak apa, lu penjilat lu biar nambah gaji kan atau tinggi posisi kayak gitu. Gimana ya kalau kita dalam posisi seperti itu? Oke, ini juga pertanyaan yang bagus juga ya. Sebenarnya kalau memang kita people centric ya, tipikal yang paradigmanya people centric, ketika kita melakukan itu kan spontan ya. Empatinya kita memang muncul. Oh, ini ada yang jatuh nih, ya udah aku ambil taruh lah. Oh, ini papan tulisnya kotor nih, ya udah aku hapus deh supaya nanti materinya bisa langsung cepat, nggak buang-buang waktu gurunya gitu kan. Nah, sebenarnya ketika kita punya empati ini, kita sebenarnya nggak usah lihat orang lain sih. Kan dari awal kita ketika melakukan tindakan empati ini, kita kan tidak melihat orang lain, tidak melihat supaya dipuji sama atasan dan sebagainya kan. Betul. Berarti ketika kita dihina atau dianggap remeh atau dikucilkan, dibully bahkan, ya kita nggak usah pandang. Ya udah terserah itu penilaiannya mereka seperti itu. Yang penting kita tetap serve the best, gitu sih. Tapi untuk orang-orang yang mungkin suka ngebully, mungkin dia nggak suka, risih lah ya, irih. Karena kok dia bisa sih seperti itu? Maksudnya melakukan langsung tindakan seperti itu. Aku kan juga pengen supaya dipuji atasan aku. Oh kalau aku di posisi dia, aku pasti lakukan segala sesuatu supaya atasan aku langsung puji aku nih. Apalagi sekarang kan namanya grup chat kantor kan. Grup di dalam grup ya. Chat kantor. Oh, Yang si Nael nih bagus banget nih, dia habis bikin ini, coba deh yang lain. Nah, asik, itu kan langsung kita bangga kan. Iya, iya. Ya, terus dari situ kita bisa lihat, oh berarti tipikal orang yang egonya tinggi dan dia lebih mementingkan diri sendiri. Kalau contoh yang di awal kita sudah lihat kan, orang yang tujuannya bagus, tidak ada motivasi yang jelek, yang positif tujuannya, dia akan selalu bertanya, aku ini ketika aku melakukan tindakan ini, kira-kira orang senang nggak ya dengan apa yang aku lakukan, ini kira-kira bagus nggak ya, supaya orang merasa dihargai atau sebagainya. Sedangkan tipikal orang-orang yang yang self-centric, dia akan selalu berpikiran tentang diri sendiri. Oh, benefitnya buat aku ini apa? Kalau seandainya aku lakukan ini, nanti atasanku puji aku nggak ya? Kalau seandainya aku lakukan ini, nanti di akhir tahun KPI aku naik nggak ya? Seperti itu dan sebagainya.
Oh, berarti balik lagi kalau self-centric itu lebih ke ego dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan Iya, ada itu. sesuatu di balik. Ada udang di balik batu gitu. Kali ini kita belajar bahwa kalau kita mengetahui bahwa diri kita ini punya bahasa kasih melayani atau acts of service, kita harus belajar dari sekarang untuk people centric, Iya. jangan Oh. self centric. Nah, ada juga mungkin case yang lain yang lebih jauh lagi ya, kalau itu tadi dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan Pekerjaan. Kalau rumah tangga gimana? Iya, rumah tangga dan keluarga ya. Iya, Biar betul. lebih lengkap. Nah, kadang kan di dalam keluarga itu misalnya biasanya anak yang paling tua nih udah punya tugas utama. Wah, itu harus bangun pagi untuk misalnya cuci piring ini. Sedangkan yang adik Ngikutin lah, nyontoh. lah. Nah, kadang mungkin si adiknya tidak terbiasa dengan harus begini, terbiasa untuk dilayani. Nah, ketika beranjak dewasa, dia berpikir bahwa udah terbiasa dia untuk dilayani. Padahal di dalam keluarga itu harus saling Melayani. Nah, gimana kita menghadapi case yang seperti ini ya? Sharon ya, Sharon kakak, adiknya itu menghadapi adik yang kayak dia merasa, oh aku harus dilayani kan aku adik gitu. Kalau aku sih, mungkin karena love language aku juga acts of service, Oh, aku nggak merasa kayak terbebani ya. Memang malah mereka yang terbebani gitu. Karena aku yang menyiapkan untuk mereka dan aku mengingatkan. Jadi mereka kayak kalau kayak ngapain sih diingetin, kalau disiapkan nggak apa-apa, diingatkannya itu jangan gitu. Jadi mereka yang terbebani dengan mungkin kayak acts of service aku gitu. Tapi kalau dibilang gimana, kalau aku sih ya biasa aja sih, karena memang mungkin Iya, karena terbiasa kayak gitu. bahasa kasihnya emang udah pas banget. Iya, pas banget tuh. Iya. Itu dari sisi kakak beradik. Nah, biasanya kan kalau di rumah tangga suami istri, apalagi kita orang timur ya, Indonesia ya. Biasanya Indonesia tuh identik Asia wanita yang melayani, kan? Melayani pekerjaan rumah. Sedangkan suami identik dengan mencari nafkah. Padahal di dalam rumah tangga harusnya bisa jalan bersama-sama. Jadi pekerjaan rumah harusnya bareng-bareng gitu diselesaikan. Nah, bagaimana kita menanggapi yang hal seperti ini? Oke, ini juga banyak case-case yang sedang terjadi saat ini ya, seperti itu. Kita bisa lihat dari contoh kembali ke Alkitab ya. Kalau kita lihat contoh pertama kali manusia sebelum ada Hawa, siapa? Adam. Iya. Yang melakukan seluruh tindakan melayani bumi, membersih kerja ini dan itu siapa? Adam. Barulah karena Adam itu sudah mulai keteteran dengan pekerjaan yang dia lakukan, dia kasih makan binatang ini, arahin ini dan sebagainya. Aduh, aku udah kewalahan nih. Sepertinya kelihatan seperti itu. Kayaknya Tuhan tahu kan, Tuhan langsung kasih lah penolong buat dia. Nah, dari sinilah penolong itu Hawa. Iya. Berarti dia yang mensupport dari setiap pekerjaan dari Si Adam. Nah, sekarang Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada Adam? Aku memberikan kepada engkau Seorang penolong yang lain yang sepadan. Berarti kalau sepadan sederajat dong dengan kita. Nggak ada, oh dia ini, karena dia perempuan, ya udah lu aja yang kerja di rumah beres. Nanti aku di kantor, nanti aku pulang kerja. Dan seringkali yang kita lihat ya yang terjadi dalam rumah tangga sekarang, suaminya mungkin sedang minum jus lah sambil baca koran, sedangkan istrinya beres-beres sambil gendong anak. Gitu. Masak. Nah, ini disebut dengan keluarga yang balance atau mau seimbang? Enggak dong. Kan? Nah, seringkali istri disalahgunakan dan selalu dikatakan sebagai pembantu. Nah, karena tidak alkitabiah, ya kan? Yang seharusnya kayak pepatah di Manado bilang, kalau kita suruh-suruh orang, selalu dikatakan pepatah Manado bilang apa? Guru dulu baru murid. Iya. Ya kan? Berarti guru harus kasih contoh dulu baru murid bertindak. Nah, berarti kalau kita mau nyuruh orang, suami-suami juga harus tahu dong kerjaan dari istri seperti apa. Sebenarnya itu bagus ya. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat bersama. Kan visi misi dari Tuhan itu melayani keluarga dan sesama kan. Kita melayani keluarga dan sesama, kita juga harus melihat dong kalau misalkan istri contoh sakit dah, amit-amit istri kita meninggal. Terus
istri kita ninggalin 3 anak. Ya masih untung lah kalau mungkin cuma 1 anak. Kalau 3, 4, 5 Dan masih seterusnya kecil lagi gitu kan. Gimana nih suaminya ini mau ngurus nih anak-anaknya? Udah gitu dia mesti gendong, dia mesti ngepel, dia mesti masak, mesti nyuci, Kerja. dan sebagainya. Terus dia bilang dia nggak tahu. Nah, apa yang terjadi? Hancur berantakan lah pasti rumah tangga. Cari yang lain Iya gitu. kan, pasti dia cari yang lain, cepat-cepat cari yang lain nih. Karena dia tidak tahu urusan rumah tangga. Nah, oleh karena itu, seorang suami harus tahu nih gimana dia masak. Ya, masak yang simpel-simpel lah, belajarlah. Simpel, beres-beres. Kalaupun nggak bisa masak, dia kerjasama lah dengan istri. Bilang, sayang aku nggak bisa masak nih, aku bantu-bantu cuci piring, aku bantu-bantu cuci baju lah ya gitu ya. Sama-sama Ya. Kerjain sama-sama iya. Jadi kerjaan semakin ringan, akhirnya bareng-bareng. Iya. Dan juga kita bisa lihat nih, sebenarnya selalu ya yang terjadi kontradiksi antara people centric dan people-centric dan juga self-centric itu. Ya. Contoh lainnya seperti ini. Orang-orang yang self-centric. Oh, bodo amat, aku nggak mau dengar yang namanya people-centric. Aku tetap mau self-centric. Oke. Pepatah Cina bilang, kalau kita buka toko, kita harus tersenyum. Kalau kita self-centric, kita melayani, kita jual, tapi kita nggak tersenyum, lebih baik kita nggak usah buka toko. Pasti orang nggak senang. Bu, yang ini, aduh kamu tanya-tanya terus nggak pernah beli. Nah, jadinya tidak melayani kan? Iya sih, betul juga. Seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau dalam rumah tangga ataupun keluarga memang harus kita saling bantu-membantu, saling belajar untuk peka terhadap kebutuhan satu sama lain, baik kakak beradik maupun suami istri. Jadi bukan berarti istri ya mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, Dan karena kadang-kadang kan istri sering sakit hati ya, karena contoh suaminya bilang gini. Contoh Kak Wina ngomong sama aku, anggaplah aku suaminya Kak Wina ya, anggap ya. Mohon maaf ya Bang Batara ya. Anggaplah seperti itu ya, bilang. Aku langsung bilang gini, kamu kan yang istri, kamu dong yang kerja di rumah. Harusnya kamu dong yang beres-beres di dapur, cuci piring, ngepel, dan sebagainya, bersih-bersih. Sakit hati nggak? Oh tentu tidak. Alkitab berkata dan kriteria bahwa memang pekerjaan itu pada awalnya adalah dikerjakan oleh Istri. laki-laki Oke. dan istri sebagai penolong yang lain. Tapi secara nggak langsung agak sedikit sakit hati waktu dikatakan seperti itu. Tapi mana lebih enak nih? Dengan suami yang mengatakan itu atau suami yang bilang gini, waktu Kak Wina suruh, kamu beresin ya di dapur ini, terus aku langsung bilang, oh iya, sebentar ya, aku kerjain ini dulu, nanti aku kerjain itu. Pasti lebih enak seperti itu. Yang kan? mana Kak? Yang enak yang mana Kak? Pembahasan kita kan tentang bahasa kasih, jadi harus dikomunikasikan dan dibahasakan secara dengan kasih. Iya. Berarti balik lagi harus belajar berkomunikasi. Jadi bukan hanya dalam tindakan, tapi juga ada komunikasi supaya saling mengerti dan tidak salah paham. Nah, kita udah bahas tentang kayak gimana sih kalau apa aja itu act of service, gimana menghadapi omongan netizen gitu kan ya, kalau nggak pro sama kita. Tapi gimana untuk orang yang memang secara lahiriah memang, atau maksudnya naluriah dia memang seorang act of service, tapi karena orang selalu kayak udah dia aja, sehingga orang ini mungkin jadi kayak apa ya, capek, lelah karena dia terus kayak begitu. Gimana menghadapi supaya kita itu yang misalnya act of service nggak merasa bahwa tindakan kita itu menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga membuat kita itu jadi kayak gue mesti ganti deh, act of service gak cocok nih, gue mau yang lain nih gitu. Gimana nih apa caranya nih Kak? Oke, nah sebenarnya kalau kita ikutin tesnya juga ya, tesnya kan juga pasti berubah-berubah seiring dengan berjalan waktu karakternya kita. Seharusnya kita bangga kalau kita punya acts of service. Karena kita pasti selalu akan melayani. Ketika kita di surga nanti, kita juga akan melayani sesama kita kan. Berarti pikirannya langsung ke surga ya? Iya, sebenarnya ya? kita berpikirnya begitu. Nah, ada sebenarnya juga satu case ya, dari Profesor Joel Wong, ini dari universitas yang di Indiana, Bloomington. Nah, dia juga bilang, dia seorang konselor psikologi, ini profesornya bilang, memang ketika suatu masalah terjadi, itu akibat dari komunikasi negatif yang kita terima dari bullying orang-orang itu kan. Nah, makanya kita jadi, aduh enggak lah. Nah, seperti tadi dikatakan, ketika kita komunikasi, kita dapat 2 hal. Klarifikasi dan
Informasi. konfirmasi Oh, dan konfirmasi. ya kan. Ah. Makanya ketika kita dapat masalah, misalnya kita tertekan, gimana nih supaya aku nggak tertekan, supaya aku hilang stres aku, pasti kita coba cari konfirmasi dari video-video YouTube yang mungkin membangkitkan semangat kita. Memotivasi Oke, lagi memotivasi ya. supaya kita, oh ternyata konfirmasi dari si A yang di video ini ngomongnya seperti itu. Wah, aku langsung tenang kan. Nah, kita juga seperti itu. Kita jangan pernah menjauhkan diri kita dari orang-orang yang positif. Ya, untuk selalu berdampak positif, kita dekat, ngobrol. Kita cerita aja secara jujur, karena waktu diceritakan sama Profesor Joe, rata-rata dari setiap masalah orang-orang yang hadapi itu ketika mereka hadapi ini, mereka jadi lawan arah, jadi kayak yang tadinya baik, yang tadinya peduli dengan sesama, ketika teman-temannya ada masalah, dia yang ngebantu, dia yang nge-support. Ketika dibully, dia jadi nggak mau. Oh, takutnya salah nih aku tindakan aku. Jadi serba salah. Sebenarnya, ketika kita sudah punya empati, kita harus bangga. Empati itu, ya contoh tadi kita lihat ada orang buang sampah sembarangan, kita jadi risih. Ih, kok dia buang sampah sembarangan? Pas jangan buang sampah sembarangan dong. Nah, sebenarnya ini orang-orang yang rare sih yang punya empati seperti itu kan. Contoh, ketika ada makanan berserakan atau mungkin sudah dibersihin tapi masih pliket-pliket ya di lantai ya, kita kan pasti yang punya empati, kita mau bersihin kan, bersihin lah, gitu dia risih kan. Atau kita lihat sarang laba-laba, aduh kok ada sarang laba-laba berkibar-kibar di atas sih, udah kita bersihin gitu kan. Nah, itu secara nggak langsung kita punya empati di situ, dan itu berdampak positif pada. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kita kan sekarang di zaman era digital ya, teknologi yang udah super canggih dan sangat-sangat instan. Tidak ada AI, kayak bukan hanya makanan aja kita yang instan. hidup berdampingan dengan teknologi. Kira-kira apakah eco-service ini masih relevan nggak dengan kehidupan kita orang muda? Bagus nih pertanyaannya nih, cakep banget. Nah, Ya, coba menurut orang muda ya. Kalau menurutku sih masih ya, karena nggak ada yang bisa menggantikan manusia seutuhnya dengan robot. Walaupun banyak kayak kalau kita ke Jepang tuh udah banyak banget, kayak kalau ke hotel udah dilayani dengan robot-robot. Tapi kan sebenarnya mereka kan cuma program. Tapi kalau kita, iya, mereka cuma ada program. Kalau ada case-case tertentu belum dimasukin kan mereka nggak bisa solve the problem juga. Jadi menurutku acts of service itu tetap perlu sih dengan kita. Dan apalagi tadi ngebahas tentang empati. Makanya kalau kita tes psikotes gitu kan bukan hanya IQ aja yang dicari, EQ pun dicari, dan itu juga kayak mereka tuh saling jalan bersamaan. Karena bukan hanya lu pinter banget tapi lu nggak punya empati gitu kan, bukan. Jadi lu pinter tapi kalau lu nggak punya empati, orang juga pasti nggak mau gitu. Makanya jadi harus imbang antara EQ sama IQ. Iya, benar sekali, karena memang walaupun di zaman yang super canggih dan super digital ini, kebutuhan manusia akan diperhatikan, dan memperhatikan itu penting. Sedangkan kalau AI, dia hanya menjawab pertanyaan kita, tapi hal-hal yang lainnya itu tidak bisa dijawab secara tulisan gitu kan. Yang terjadi bukan acts of service tapi AI of service. Iya, kan? Nah, sebenarnya Tuhan juga bisa bikin seperti itu. Nah, kalau kita mau ikut dibandingkan dengan teknologi yang sekarang, kita mau nggak sih menjadi orang-orang yang sudah disistem, diprogram sama Tuhan? Ya udah, Tuhan ini mau lakukan supaya semua manusia ini holy, semua manusia ini kudus. Kita jadi robot gak sih? Mau nggak kita seperti itu? Enggak kan? Sih, iya, betul. So, jadi makanya Tuhan kasih yang namanya kita untuk memilih, ya kan? The power of choice. Kita mau memilih antara kita mau melayani atau enggak, itu keputusan kita. Kalau kita mau melayani sesama, berarti kita mengikuti Tuhan dong. Nah, ini dia menarik banget nih. Kalau kita berbicara tentang melayani, biasanya ketika kita melayani, kita tuh udah tulus banget untuk mengerjakan sesuatu ini, kan? Contoh, kita lagi gereja kita. Tapi gimana kita melihat orang lain yang tidak peka terhadap pelayanan ini? Gimana caranya kita bisa merangkul mereka atau bilang, ayo kita sama-sama gitu melayani. Kira-kira gimana menurut Naya? Nah, ya, jadi gini ya, untuk acts of service,
itu kan juga kita harus tahu situasi dan kondisi keadaan seseorang. Kalau kita bilang empati, nggak mungkin dong kita, oke, kita mau pelayanan nih, semuanya harus ikut pelayanan. Nggak bisa dong seperti itu. Kita harus tahu situasi kondisi dari orang-orang ini, kenapa dia nggak bisa ikut pelayanan, kenapa dia nggak bisa melayani, atau mungkin dia tidak bisa ikut join mungkin acara-acara yang lainnya, kenapa nih, ada masalah apa. Nah, dari situlah kita harus menunjukkan empatinya kita. Kita coba tanya, komunikasi. Komunikasi lagi. Komunikasi. Makanya ada departemen komunikasi gitu kan. Karena sebenarnya kalau secara global ya, itu ada yang namanya service strategy. Oke. Service strategy kan pertama, itu ada 3. Service strategy itu ada expect, respect. Ya kan? Ketika kita punya, semua orang punya lah ini yang namanya, ya kan? Express respect itu kan. Jadi dia mengekspresikan dari, oh kamu kenapa gitu kan, melayani, oh kamu ada masalah apa. Semua orang punya hal seperti itu, care, peduli. Tapi tidak semua orang itu mau untuk listen to understand. Ya kan? Dan yang sering terjadi sudah nggak listen to understand, dia mau apa? Dia kasih ekspektasi yang salah sehingga seolah-olah itu real gitu. Oh mungkin dia nggak ikut ini karena dia ada ya seperti biasa kita lihat ya di story-nya dia itu, dia sering jalan-jalan, wasting time sama teman-temannya, kita nggak pernah tahu beneran nggak seperti itu betul. Gitu kan. Nah sebenarnya kita itu menjadi pendengar yang setia ketika kita menunjukkan, kamu kenapa, contoh ya, Sharon kamu kenapa nggak datang, kamu ada masalah apa sih. Nah dari situ ketika kita mendengarkan, kita nggak langsung ngejudge dong. Iya tapi kamu harus datang dong supaya ini acaranya lebih rame, lebih banyak lagi gitu kan. Ya mungkin pelayan-pelayan PA ataupun pendeta sedang mengejar satu target supaya pelayanan ini berjalan dengan lancar dan semuanya survive, maksudnya dalam arti terjadi gebrakan lah ya gitu kan, semuanya melayani, senang. Cuman kita juga harus tahu dong situasi kondisi. Saat ini kan kita juga bekerja dengan orang lain. Saat ini kita juga kan mungkin posisi rumah kita jauh. Mungkin keluarganya itu dalam tanda kutip katanya belum tidak mengenal Tuhan. Jadi ketika kita lihat oh dia tidak bisa, ya udah kita kasih kerjaan dia supaya dia bisa melayani hal-hal yang lain lah. Ya udah mungkin dia melayani dari rumah aja, kalau dia bisa desain ya udah kamu nanti bantu bikin flyer aja ya. At least kamu sudah ngebantu jadi bersama-sama untuk melayani di hal ini. Betul sih. Jadi bagus sekali ya ketika kita tahu bahasa kasih seseorang itu apa, jadi kita bisa menempatkan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang sesuai dengan bahasa kasihnya dia, gitu kan. Jadi tidak akan, maksudnya tidak akan salah nih. Nggak ada bentrok lah ya. Iya, dan dia juga atau rasa sedih, mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia suka, sesuai dengan dan kasih itu kan dia. Kasih itu tidak memaksa ya. Kalau kita udah paksa, percaya deh orang itu pasti risih dan orang itu udah nggak mau lagi melayani. Pasti. Iya. Dan kuncinya itu tadi yang benar sekali dikatakan sama Nael bahwa kita mendengar dulu. Ketika kita mendengar, berarti kita mengerti. Ketika kita udah mengerti, baru kita bisa mencarikan solusi. Jangan kita belum mendengar udah langsung kasih ini kesimpulan. Orang baru kasih introduction, kita udah kesimpulan gitu ya. Jangan ya guys, jangan ya deh. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira tindakan act of service apa sih yang pernah dilakukan sama Nael, sama Sharon yang betul-betul sangat berarti gitu bagi orang, apakah seseorang itu orang tua atau nggak usah sedih gitu kan. Kira-kira apa nih yang pernah dibikin? Oke, sebenarnya kalau dari saya ada banyak kali ya, banyak sekali. Cuman paling aku lebih ambil ke versi lain lah ya. Waktu itu sedang berada di gunung sih, sedang ada di gunung. Kebetulan posisinya itu lagi capek karena udah mau turun kan, habis summit, udah mau turun ke tempat camp. Tiba-tiba ada orang yang nyasar. Orang yang nyasar. Dan posisinya itu lagi kabut, hujan deras. Kabut, hujan deras, dan itu ada 2 ibu-ibu dan 1 anaknya. Aduh. Anaknya itu udah pucat ya, kalau orang Jawa kulitnya sawo mateng nggak kelihatan pucatnya ya. Jadi pucatnya itu agak biru-biru gitu kan, dari bibirnya kelihatan. Dari lihat dari bibirnya ya. Nah, dari situ aku sudah mikir,
aduh pura-pura nggak lihat lah, aku pengen cepat turun nih, udah capek banget. Tapi waktu aku injak di satu pohon, itu kan sudah mau turun batu-batu, itu nggak bisa. Rasanya kayak, aduh, aku sudah join save and rescue kan, Iya. sudah join banyak hal untuk rescue orang, masa aku nggak mau ngebantu nih dalam hal itu. Iya. Dan sisi lain aku ini pengikut Kristus, masa aku tidak menunjukkan kasih nih. Iya. Mungkin ini salah satu jalan Cara, Tuhan ya. supaya orang melihat nih. Ya udah, dari situ aku langsung balik dengan berat kaki. Maksudnya dalam arti aku pengen melakukan aja tapi kakinya udah berat karena capek banget Capek gitu kan. banget, Capek iya. banget. Ya udah aku paksa naik sampai di atas. Aku tanya, "Bu, Ibu tadi naiknya dari jalur mana? Ini ada 3 jalur nih. Jalur Swanting, jalur Selo, sama jalur Swanting Lama." Ibu, dia udah masuk ke jalur yang Swanting Lama tuh. Iya. Itu udah mau hilang jalur kan karena sudah nggak kelihatan lah. Dan akhirnya ternyata waktu aku coba buka handphone, aku lihat GPS aku, dia udah jauh sih dari jalur yang pertama kali itu. Dan akhirnya aku arahkan untuk kembali, itu jaraknya sekitar 2 kilo lah, 2 kiloan. Dan pas turun, ketemu lagi dengan satu ibu-ibu yang ditinggalin sama suami dan anak-anaknya. Dan ibunya itu sudah kepleset berapa kali karena kan airnya kan Iya, ya. iya. Dan dari situ aku mulai ajak, yuk bareng-bareng Bu, nih aku antar. Sampai di bawah, aku antar nih ke tendanya. Iya. Terus aku tanya suaminya mana ya. Terus aku dari situ aku mulai tegur lah suaminya. Aku bilang, Pak, ini gunung ya Pak. Kita nggak pernah tahu terjadi hal-hal apa yang itu kan, tragedi apa, longsor atau kepleset atau gimana. Nanti kalau istrinya Bapak udah nggak ada, gara-gara Bapak tinggalin gimana Pak? Dari situ, oh ya mohon maaf ya. Terus akhirnya aku antar, dan yang 2 orang tadi sama 1 anaknya, yang tadi anaknya ternyata sampai turun, barulah anaknya itu mimisan. Jadi karena Udah dingin banget Aduh, kayak udah dingin capek banget Dan ya. dari situ untunglah masih bisa tertolong. Dia udah masuk ke pola-pola hipotermia sih. Aduh. Tapi untungnya nggak lewat ya. Berarti Iya. pelajaran baik juga bahwa kita harus peka ya. Peka. Harus peka melihat kebutuhan orang lain. Iya. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang perlu untuk ditolong, otomatis itu pasti Roh Kudus ya yang sudah mengingatkan kita bahwa ayo bantu. Jadi Iya, jangan pernah betul. kita lalaikan ketika ada dorongan Untuk Roh membantu. Kudus untuk membantu orang. Dan memang jadi senang setelah sudah bantu itu, capeknya itu kayak udah hilang gitu. Hilang, Itu ya. kan memang luar biasa sekali. Kalau Sharon pengalamannya? Kalau aku mungkin mainstream banget ya. Karena kan memang background aku kan dari seorang guru ya. Jadi kalau aku kan mungkin kesannya kayak ya emang kerjaan lu untuk ngajar anak-anak atau apa. Memang ada tuh satu anak yang luar biasa ya. Kita kalau datang itu kayaknya aku selalu harus berdoa, minta dikasih kesabaran, dikasih hikmat. Tapi ya aku kasih aja kayak acts of service, kasih pelayanan dengan tindakan yang tidak begitu menjudging atau yang kayak apa sih, yang bikin dia merasa kecil atau merasa dia kayak kok dimarahin dia apa. Karena setelah aku cek lagi backgroundnya, ngobrol sama orang tuanya, memang aku lihat kayaknya bonding apa ya, kayak kurang kasih sayang dari orang tuanya, waktu spend time main sama orang tua juga kurang. Jadi aku pikir ya udahlah, yang bisa aku kasih ya memang tugasku sebagai guru mengajar dan memberikan waktu, ya udah aku biarin aja. Kayak kalau dia mau pulang lebih lama, mau nggak apa-apa, aku biarin, aku siapin. Malah kadang aku bawa makanan cemilan-cemilan karena kan kadang belum sempat makan, jadi makan di sekolah. Jadi kita bagi-bagi, aku bagi cemilan gitu. Sampai waktu aku mau pulang, karena terakhir aku mau pindah balik ke Indonesia, anak itu tuh kayak bilang kayak terima kasih sudah menjadi guru, kayak gitu kan. Iya, kayak terima kasih selama, dan bukan hanya dia, sama orang tuanya pun bilang terima kasih sudah mengerti tentang kondisi anak saya gitu. Jadi kayak merasa kayak, padahal kan sebenarnya tuntutan pekerjaan ya, kalau kita lihat kayak ini cuma tuntutan pekerjaan, Ron, nggak ada yang sesuatu yang menarik. Tapi tanpa kita sadari, tindakan kita walaupun kita pikir ya gue kerja, gue lakuin ini karena gue digaji, dibayar, bagi orang lain tuh sangat berdampak dan sangat Betul. baik gitu untuk mereka. Jadi dalam act of service ini ya, berarti kita harus, jadi melayani itu bukan cuma sekedar ingin mengerjakan sesuatu karena tuntutan, tapi hati kita harus ditaruh di situ. Betul. Sehingga kita akan melakukan betul-betul
untuk kebaikan orang itu. Nah, Iya. kesimpulan kita sekarang. Iya, kesimpulannya apa nih? Kebetulan ini sore ya, saat ini lah. Ya, jadi kesimpulannya untuk acts of service ya, kalau memang kita sudah langsung muncul satu tindakan untuk mau melakukan atau membantu orang lain, jangan kita acuh. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, Harus peka. jangan menunda ya, jangan menunda. Selalu ada kata, kalau kita bisa kerjakan hari ini, kenapa harus besok? Ya, jadi kita bantu saat itu juga, kita langsung jangan juga yang namanya mengabaikan ya. Maksudnya dalam arti ketika orang ini menunda-nunda terus kita abaikan, jangan. Karena Nanti terlambat. Gitu. karena tidak semua kesempatan itu atau hal yang kita lewati itu dapat Akan diucap terulang. Kembali. akan terulang lagi atau dapat kita ganti dengan kata maaf. Iya. Ih, luar biasa Luar banget ya. biasa ya. Iya. Jadi Jadi guys, kalian akan sangat rugi kalau tidak mengikuti podcast kami. series Nah, kita yang series kita ya, Five tentang Love Language bahasa ini. kasih. Iya. So, terima kasih telah menonton podcast kami, Apurum Youth, dan kita akan kembali Dengan pada- topik apa nih berikutnya nih kira-kira Kak? Di next topiknya kita akan bahas tentang word of affirmation. Word of affirmation. Berarti lebih ke kata-kata ya. Kata-kata seperti apa ini ya? Kalau penasaran, jangan lupa untuk terus pantengin YouTube kita, Apurum Youth Youth Podcast. Podcast. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.